Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita mau merenungkan kasus di mana orang Israel meminta raja ketika Samuel itu sudah menjadi tua. Ya, coba dulu kita lihat di 1 Samuel pasal 8 nih, kita baca loncat-loncat aja. Itu dikatakan setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Ya, tapi ternyata anak-anaknya ini tidak hidup seperti Samuel, ya. Mereka mencari laba, ya, cari keuntungan gitu dan sebagainya. Akhirnya orang Israel tua-tuanya datang ke Samuel, mintalah, udahlah kami minta raja, ya. Mari kita baca ini. Dikatakan ayat 19 lah. Samuel udah peringatin itu, jangan kau minta raja. Tapi ayat 19, bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain, ya. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Nah, orang Israel ini nggak sadar bahwa dengan cara dia meminta raja, ya, memang dia keinginannya seperti bangsa-bangsa lain sekitarnya itu, ya, niru bangsa-bangsa lain itu, tujuh bangsa yang tersisa itu. Nah, dia nggak sadar bahwa itu adalah penolakan terhadap Bapa di sorga atau Tuhan sebagai rajanya. Israel itu harusnya teokrasi, ya, artinya dipimpin langsung oleh seorang raja, yaitu Tuhan sendiri, ya, Mesias lah rajanya, ya. Nah, tapi ini Israel minta, ya, itu sebabnya Samuel bilang, ya, di pasal yang ke-12 itu, ayat yang ke-17, ya, besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu, itu, ya. Jadi besar sekali itu dosa. Israel itu punya dua dosa lah kalau bisa diperas selama sebelum dia ke pembuangan itu, ya. Yang pertama, penyembahan berhala. Israel berulang-ulang tuh nyembah berhala tuh terus, ya. Kedua, minta raja ini. Ini yang dosa besar yang menyebabkan Israel akhirnya dibuang ke Babel itu, supaya kau rasain tuh raja Nebukadnezar itu. Kau rasain, Tuhan bilang ini, kau rasain tuh bedanya menjadi punya raja seperti aku dengan punya raja manusia. Itu supaya tahu itu, ya, betapa enaknya punya raja manusia itu, ya. Nah, oke lah. Nggak usahlah kita lama-lama di sini. Mari kita cepat aplikasikan kepada gereja. Apakah gereja juga anggota-anggotanya minta raja? Minta raja juga, saudaraku. Nah, bukan hanya minta raja, tapi banyak pemimpin ingin jadi raja, ya. Coba dulu saya baca. Jadi kompak, ya. Karena yang satu, yang pemimpin ingin jadi raja, yang anggota-anggotanya pengen punya raja, ya. Klop dia akhirnya. Jadilah itu denominasi-denominasi dan aliran-aliran yang ada sekarang. Coba dulu kita lihat, ya, dari mana asalnya itu, ya. Kalau ingin tahu gereja, saudaraku, jangan lihat 100 tahun, 200 tahun lalu ada gerakan yang hebat, Tuhan. Jangan itu. Harus mundur sampai kepada kisah para rasul itu. Ya, disitulah kita tahu gereja itu apa sebenarnya. Disitulah kita lihat awal mula gereja itu pecahnya gimana, rusaknya gimana, sampai sekarang ini pecah menjadi puluhan ribu denominasi. Di situ lihatnya. Di Alkitab ini lah, nggak usah lihat-lihat yang sejarah tradisi atau apa, ya, gereja Ortodoks lah, gereja Katolik lah, itu udah pecah, itu udah berantakan itu. Coba dulu kita lihat, ya. Inilah awalnya, ya, Kisah para Rasul 20 ayat yang ke-30. Ya, ini perkataan Paulus kepada para pemimpin gereja di Efesus, ya, tapi ngomongin di Miletus, ya. Ini perpisahan terakhir ini. Paulus bilang, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ini diakibatkan karena serangan serigala ganas, ya, ayat 29 itu, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bagaimana serangan serigala ganas ini? Kepada para pemimpin, ya, ini, ya. Serangan serigala ganas itu enggak ke bawah, dia kepada para pemimpin. Caranya begini, pemimpin itu dibikin ingin jadi raja, dia tarik murid-murid kepada dirinya. Kumpulkan pengikut sebanyak mungkin. Kalau orang Kristen melayani dalam kekristenan, pemimpin itu dia pasti akan cari pengikut sebanyak-banyaknya. Karena dengan cari banyak pengikut, dapatlah ajaran palsu persepuluhan, buah sulung, makin dah kaya lah dia, makin bisa bangun gedung yang besar. Dia kelihatan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi Alkitab mengatakan itu karena serangan serigala ganas yang menyebabkan dia tarik orang murid-murid kepada dirinya sendiri. Kemudian masalahnya begini, murid-murid pun senang ditarik. Perhatikan ini di Korintus ini. Bangga itu, dia bilang ini, masing-masing kamu berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, ya. Bahkan dia bilang, aku dari golongan Kristus. Paulus bilang kelakuanmu itu
Itu kedagingan itu kedagingan itu. Kau bangga, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kefas, ya. Ini jadi, tapi justru kedua hal ini yang klop dia, akhirnya jadilah aliran-aliran itu, denominasi itu. Saudara jangan pikir denominasi itu gereja, enggak, itu pecahan gereja. Karena para pemimpin yang diserang serigala ganas menarik murid-murid kepada dirinya. Itu kerajaan manusia itu, ya. Denominasi itu. Saudara masuk satu gedung denominasi, saudara akan lihat rajanya sebentar saja. Nggak lama ada raja itu, ada yang berotoritas. Dia yang menentukan segala programnya apa, bahkan dia barang yang punya gedungnya apa, semuanya lah itu, ya. Itu raja itu, dan saudara senang datang ke sana, ya, karena memang ini bahkan bangga. Wah, aku dari aliran Pentakosta, karismatik, penuh Roh Kudus. Oh, ini yang ke reform dia bilang, kau cuma tahu sikir abal-abal aja. Ini kami tahu, ini teologi kami yang paling bagus dan sebagainya. Itu tuh. Itulah spiritnya. Aku golongan Paulus, aku golongan Petrus, aku golongan Kefas. Tapi Tuhan punya. Gereja jatuh akhirnya kan, pecah itu di Wahyu pasal 2 pasal 3 oleh ajaran palsu Jebel, Biam, Nikolas. Kita nggak bicara yang itu. Tapi sekarang Tuhan punya orang-orang yang domba-dombanya lah, yang tidak ikut itu, yang tidak ikut yang kekacauan itu, ya. Yang nggak minta raja, yang nggak mau jadi raja. Tuhan punya orang-orangnya. Dan itu orang-orang sederhana di luar dunia kekristenan, ya. Orang-orang kecil, orang sederhana yang tidak ambil bagian dalam ajaran Jebel dan Nikolas, yang tidak cari raja dan tidak mau jadi raja. Ya memang mereka nggak bisa jadi raja. Kecil ya, sebagai orang sederhana, ya. Makanya di Lukas 12:32 bilang, hai kamu karena jangan takut, hai kamu karena kecil, Bapa sudah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah, coba kita lihat dulu, siapa ini sih domba-domba Yesus ini? Perhatikan dulu ya, di Yakobus. Oh, kalau gitu saya sudah mulai harus baca dari LT ya, Yakobus ya. Perhatikan, ini ada orang, Tuhan punya orang-orangnya, kawanan kecil ya. Yakobus 1:18 ini yang dia sebut buah sulung, yang artinya akan matang duluan nanti ketika Tuhan sudah datang, dia duluan matang ya. Perhatikan dulu. Yakobus 1:18 yang telah ditentukan ini ya, bukan karena dia hebat, enggak, ditentukan. Jadi di dalam Kristus banyak yang dipanggil, tapi yang dipilih, yang ditentukan jadi buah sulung. Nah ini dia, Yakobus 1:18 yang telah menentukan agar kita menjadi suatu buah sulung. Ini saya pakai LT ya, dari ciptaannya dan sebagainya. Dia telah melahirkan kita melalui firman kebenaran. Jadi kita ditentukan menjadi buah sulung. Apa sih buah sulung itu? Buah sulung itu artinya yang matang duluan. Yang coba dulu kalau kita lihat di kitab Wahyu yang disebut buah sulung itu, perhatikan ini. Karena mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Mereka ini sudah ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung ya di hadapan Allah. Jadi buah sulung itu artinya orang-orang yang mengikuti Yesus. Dia nggak ikutin raja, nggak mau jadi raja. Dia mengikuti Yesus, anak domba itu kemana saja dia pergi. Bagaimana caranya? Yohanes 10 mengatakan, Yesus bilang, perhatikan ya, ayat Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kalau kita ditentukan oleh Tuhan Yesus menjadi domba-dombanya, bukan hanya dipanggil ya, di dalam dunia kekristenan banyak yang dipanggil tuh, yang mau jadi raja, yang mengikuti sorak raja ya. Itu juga diberkati Tuhan. Jangan salah, itu kan diberkati dua Tuhan. Tapi ini domba-domba Yesus secara khusus yang dipilih dari antara yang dipanggil, ya. Nah, ini dia dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi kalau saudara dan saya ditentukan untuk menjadi domba-dombanya Yesus ya, yang dipilih ya dari antara yang dipanggil, saudara dan saya mendengar suara Yesus. Tiap hari mengikuti Yesus, dengar suara Yesus itu hal yang normal sekali, ya. Dari mana kita mendengarnya? Loh, Rasul Yohanes bilang dalam 1 Yohanes 2, di dalam diri kamu ada pengurapan. Engkau nggak perlu diajar. Engkau bisa mendengar suara Tuhan di dalam batinmu itu. Dia akan memimpin kamu hari ini ke sini, jam ini ke sini, menit ini ke sini. Engkau harus bisnisnya begini, engkau harus begini. Bisa jadi salah. Paulus pun bisa salah. Di akhir kehidupannya dia salah mendengar bisikan roh. Tapi yang penting intinya Paulus itu tawanan roh. Dia mengikuti pimpinan roh kemana saja roh itu mau pimpin dia. Nah, buah sulung ini orang-orang sederhana, orang yang ikut Tuhan kemana aja dia pergi. Inilah yang nanti dia akan di akhir kedatangan Tuhan Yesus, dia akan ditampilkan, ya, ditampilkan. Roma 8 ayat 19-21, ditampilkan kepada segala makhluk untuk membebaskan ciptaan, ya. Semoga lah ya saudara dan saya termasuk yang dipilih dari antara yang dipanggil untuk mengikuti anak domba kemana saja dia pergi, mendengar suara Yesus dalam batin,
detik demi detik, hari lepas hari gitu ya, ngikutin aja udah. Memang banyak konflik, banyak masalah, nggak apa-apa, ikutin terus ya, sampai nanti akhirnya kita mencapai garis akhir ya. Semoga ya demikian gitu ya. Haleluya, amin.